Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi pada perkuliahan fungsi kompleks. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan Cauchy Riemann atau PCR gitu ya, dan juga fungsi harmonik. Nah, langsung saja untuk yang pertama kita akan membahas mengenai persamaan Cauchy Riemann. Teman-teman bisa perhatikan teorema 3.4. Misalkan di sini diberikan fungsi fz sama dengan uxy gitu ya, ditambah ivxy. Nah, tentunya seperti biasa dalam pembahasan kita bahwasanya bilangan kompleks z itu adalah x ditambah dengan iy gitu ya. Nah, di sini jika f aksen z itu ada, maka u dan v itu mempunyai turunan parsial orde 1 di titik z, dan di titik tersebut berlaku persamaan Cauchy Riemann yaitu do u per do x sama dengan do v per do y, dan do u per do y sama dengan negatif dari do v per do x, atau apa? Turunan u terhadap x itu sama dengan turunan v terhadap y, dan turunan u terhadap y sama dengan negatif dari turunan v terhadap x. Jadi itu yang perlu diperhatikan terkait tentang persamaan Cauchy Riemann. Nah, teorema 3.4 ini menjelaskan bahwa persamaan Cauchy Riemann itu merupakan syarat perlu agar suatu fungsi f itu mempunyai turunan di suatu titik. Misalkan titiknya adalah z gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwasanya teorema 3.4 ini tidak bisa digunakan untuk mendeteksi kapan suatu fungsi itu punya turunan gitu ya. Tapi teorema ini bisa digunakan untuk mendeteksi atau menentukan kapan suatu fungsi itu dia tidak punya turunan gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat contoh 1 ya. Nah, seperti biasa ini misalkan kita punya z itu tidak lain adalah x plus iy gitu ya. Nah, di sini saya punya fungsinya adalah fungsi fz, itu fungsi polinomial, bentuknya seperti ini, z kuadrat plus z gitu ya. Dia analitik untuk semua z dan dapat dituliskan dengan fz sama dengan x kuadrat min y kuadrat ditambah x ditambah i kali 2x plus y. Kira-kira dari mana dapat itu? Kita bisa jabarkan. Di sini ada fz gitu ya. Itu tidak lain berarti apa? X plus i y kuadrat gitu ya, ini kuadrat ditambah dengan x plus iy gitu. Oke, sama dengan berarti saya punya x kuadrat plus 2 xy sebentar 2 xyi ya tadi, kemudian dikurangi di sini saja dikurangi y kuadrat. Teman-teman perhatikan agar tidak terkecoh dengan coretan-coretan yang muncul ini ya. Mohon maaf harus ada coretan di sana plus iy gitu ya. Nah, ini kalau kita kumpulkan yang punya i dengan yang tidak punya i, hasilnya seperti ini. X kuadrat min y kuadrat ditambah x gitu ya. Ini menjadi uxy-nya, ini x kuadrat min y kuadrat tambah x. Kemudian yang punya i dikumpulkan i kali 2xy plus y, dimana itu menjadi vxy-nya yaitu 2xy plus y. Sehingga pada sembarang titik xy gitu ya di bidang kompleks persamaan Cauchy Riemann terpenuhi. Kenapa? Coba teman-teman perhatikan. Uxy kalau diturunkan terhadap x hasilnya apa? Berarti 2x diturunkan terhadap x hasilnya 2x. Min y diturunkan terhadap x 0. Kemudian x diturunkan terhadap x berarti 1. Kemudian kita lihat kalau v-nya kita turunkan terhadap y berarti hasilnya adalah 2xy diturunkan terhadap y hasilnya adalah 2x di sini. Y diturunkan terhadap y hasilnya adalah 1. Berarti kita punya turunan u terhadap x sama dengan turunan v terhadap y. Selanjutnya kita lihat turunan u terhadap y. Di sini x kuadrat diturunkan terhadap y 0, min y kuadrat diturunkan terhadap y adalah
min 2Y, kemudian X diturunkan terhadap Y 0. Berarti turunan U terhadap Y sama dengan min 2Y. Kemudian kita lihat turunan V terhadap X ya. Berarti turunannya adalah 2Y. Y diturunkan terhadap X 0, berarti hasilnya cuma 2Y. Berarti turunan U terhadap Y itu sama dengan negatif dari 2Y tadi ya, yaitu turunan dari V terhadap X. Berarti persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi untuk fungsi fz sama dengan z kuadrat plus z pada semua titik z bilangan kompleks. Nah, selanjutnya kita lihat seperti yang tadi sempat saya jelaskan bahwasanya persamaan Cauchy-Riemann itu sering dipakai untuk menentukan kapan suatu fungsi itu tidak mempunyai turunan gitu ya. Dan di sini ada istilah yang namanya adalah kriteria non analitik. Jika persamaan Cauchy-Riemann itu tidak dipenuhi di setiap titik z di domain D gitu ya, maka fungsi fz uxy ditambah ivxy itu tidak analitik di D ya. Jadi jika persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi di setiap z pada domain D, maka fungsi fz x plus uxy plus ivxy itu dia tidak analitik di Z. Nah, sekarang coba kita perhatikan, misalkan saya punya fungsi fz itu sama dengan modulus z dikuadratkan gitu ya. Dia tidak mempunyai turunan di setiap z yang tidak sama dengan 0. Seperti biasa, kita ingat z itu tidak lain adalah x plus iy. Berarti kalau seperti itu saya punya modulus z itu tidak lain adalah akar dari apa? X kuadrat plus y kuadrat. Nah, berarti kalau seperti ini kita punya fz itu sama dengan modulus dari z kuadrat, berarti kuadrat dari bentuk akar ini yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat. Berarti apa? Kita punya uxy-nya itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat ya. Kemudian vxy-nya karena di sini tidak ada unsur i, berarti vxy-nya sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita perhatikan turunan u terhadap x. Ya, x kuadrat plus y kuadrat kalau diturunkan terhadap x berarti hasilnya adalah 2e. Selanjutnya vxy sama dengan 0 kalau diturunkan terhadap y berarti nilainya adalah 0. Nah, di sini kalau kita perhatikan ternyata turunan U terhadap X itu dia tidak sama dengan turunan V terhadap Y gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat turunan U terhadap Y, X kuadrat plus Y kuadrat kalau diturunkan terhadap Y hasilnya adalah 2Y ini ya. Kemudian negatif dari turunan V terhadap X, 0 diturunkan terhadap X ya berarti 0. Berarti di sini hasilnya adalah 2Y, negatif dari ini sama dengan 0, berarti di sini tidak sama dengan. Berarti apa? Kalau teman-teman perhatikan, jelas bahwa di titik Z tidak sama dengan 0, ternyata bentuk ini dia tidak terpenuhi, atau persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi. Berarti mengacu pada teorema 3.4, fungsi f itu tidak mempunyai turunan di setiap Z yang tidak sama dengan 0. Dengan kata lain apa? Fungsi f dia tidak analitik. Oke, selanjutnya coba kita perhatikan contoh 3 ya. Nah, di sini kita diminta menunjukkan bahwa fungsi fz itu ya bentuknya adalah 2x kuadrat ditambah y plus i kali y kuadrat min x, itu dia tidak analitik di mana. Nah, dari sini coba kita bisa mendeteksi ya, ini adalah uxy-nya. Ini adalah uxy-nya. Kemudian di sini adalah vxy-nya. Nah, sekarang kita punya uxy itu tidak lain adalah 2x kuadrat ditambah y. Nah, berarti dari sini coba kita lihat kemudian vxy-nya apa? Vxy-nya tidak lain adalah y kuadrat min x. Nah, sekarang coba kita lihat dou per dou x-nya
berapa? 2x kuadrat plus y, kalau diturunkan terhadap x berarti hasilnya adalah 4x kuadrat. Sebentar, muncul coretan lagi. Ya, di sini 4x kuadrat. Kemudian selanjutnya kita lihat, do V per do Y gitu ya. Berarti di sini nilainya adalah 2y. Oh, ternyata di sini dia tidak sama ya. Di sini dia tidak sama dengan. Kemudian saya punya, coba kita lihat do U per do Y gitu ya. Berapa hasilnya? Nilainya adalah 1 ya, 2x kuadrat plus y diturunkan terhadap y nilainya adalah 1. Selanjutnya do V per do x, berapa kalau diturunkan terhadap x nilainya adalah min 1. Kalau ini terpenuhi, dia sama dengan ya, atau ini sama dengannya coba saya hapus, saya tulis kembali saja. Di sini kita punya do U per do Y gitu ya, itu sama dengan negatif dari do V per do X. Nah, yang satu terpenuhi gitu ya, tapi yang satunya tadi tidak. Berarti apa? Persamaan Cauchy-Riemann dia tidak terpenuhi. Karena dia tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, berarti apa? Dia tidak analitik di mana-mana ya. Dia tidak analitik di mana-mana. Oke, jadi ini untuk contoh 3 ya, teman-teman. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, di sini seperti yang tadi sempat saya singgung sedikit, bahwasanya persamaan Cauchy-Riemann itu merupakan syarat perlu gitu ya, agar suatu fungsi itu dia punya turunan, tapi belum merupakan syarat cukup. Maknanya apa sih? Jadi meskipun suatu fungsi itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya, katakanlah di titik Z0 yaitu x0, y0, maka belum tentu fungsi tersebut itu mempunyai turunan di titik Z0. Makanya tadi kita mengatakan bahwa kita belum bisa memanfaatkan persamaan Cauchy-Riemann untuk menentukan apakah suatu fungsi itu mempunyai turunan. Oke. Nah, agar Cauchy-Riemann itu bisa kita manfaatkan untuk menentukan apakah suatu fungsi itu punya turunan, ada syarat yang harus ditambahkan. Nah, syaratnya itu apa? Yaitu syarat-syarat kontinu. Sehingga apa? Nanti akan dapat disusun suatu syarat cukup gitu ya, agar suatu fungsi itu mempunyai turunan di suatu titik. Nah, ini bisa kita lihat pada teorema 3.5 atau biasa disebut dengan kriteria keanalitikan. Jadi di sini misalkan fz ya, fz sama dengan ux y gitu ya, ditambah i vxy dengan uxy, dan vxy itu merupakan suatu fungsi yang kontinu di D. Nah, perhatikan syarat ini, fungsinya merupakan fungsi yang kontinu di D. Jika turunan U terhadap X, turunan V terhadap Y, turunan U terhadap Y, turunan V terhadap X itu ada, dan kontinu di setiap titik pada domainnya gitu ya, kemudian juga berlaku persamaan Cauchy-Riemann, yaitu turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y, dan turunan U terhadap Y sama dengan negatif dari turunan V terhadap X, maka F aksennya ada, atau F punya turunan di Z gitu ya. Yaitu apa? Turunannya tidak lain adalah turunan U terhadap X ditambah dengan turunan V terhadap turunan V terhadap Y ya seharusnya. Benar, turunan U terhadap X ditambah I kali turunan V terhadap X gitu ya. Betul, ini turunan terhadap X. Nah, lebih lanjut lagi, fungsi F ini merupakan fungsi yang analitik pada domain D. Oke,
Oke, sekarang coba kita manfaatkan ya teorema apa itu 3.5 tadi untuk menunjukkan bahwasanya fungsi fz ini dia analitik di sembarang domain yang tidak memuat z sama dengan 0, dimana fungsi fz-nya ya, fungsi fz-nya itu tidak lain adalah x per x kuadrat plus y kuadrat gitu ya, dikurangi i kali y per x kuadrat plus y kuadrat. Nah, dari sini jelas ya, coba saya tulis di atas saja sini, kita punya u x y-nya siapa? U x y-nya itu tidak lain adalah x per x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian v x y-nya siapa? V x y-nya itu tidak lain adalah min y per x kuadrat plus y kuadrat. Ya. Oke, nah sekarang coba kita cari turunannya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan fungsi U dan V ini dia semuanya kontinu ya, kontinunya pada titik selain x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0. Atau dengan kata lain, fungsi U dan V ini dia kontinu di semua titik kecuali Z yang sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kalau teman-teman ingat lagi, kalau kita mau mencari turunan dari U per V gitu ya, misalkan U aksen gitu ya. Ini kan kita punya U aksen V, kemudian plus V aksen U gitu ya, per V kuadrat. Nah, ini sebagai acuan aja biar nanti tidak lupa gitu ya. Do U per do X-nya berarti apa? U kita turunkan terhadap X, berarti nanti hasilnya adalah 1 kali X kuadrat plus Y kuadrat ya. Ini turunan U-nya tadi 1 ditambah V, kemudian turunan V-nya berapa? Kalau terhadap X berarti 2X, kita kalikan dengan U, U-nya adalah X. Kemudian di sini dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat, ini dikuadratkan. Berarti hasilnya apa ini? X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian, ini dikurangi ya. Ini dikurangi berarti di sini min 2x kuadrat, kemudian di sini penyebutnya tetap x kuadrat plus y kuadrat dikuadratkan, berarti hasilnya adalah y kuadrat min x kuadrat. Perhatikan jangan terkecoh dengan coretan yang muncul, x kuadrat plus y kuadrat di sini kuadrat. Nah, kemudian kita lihat dv per dy ya. Coba kita lihat dv diturunkan terhadap y berarti v aksennya berapa itu? Min 1 berarti di sini ya. Kemudian kali x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian di sini min 2y kali di sini min y. Kemudian dibagi dengan x kuadrat plus y kuadrat, ini dikuadratkan. Berarti hasilnya ini min sebentar. Di sini min x kuadrat ya, x kuadrat min y kuadrat, kemudian ditambah dengan 2y kuadrat ya. Kemudian di sini penyebutnya x kuadrat plus y kuadrat, di sini dikuadratkan, berarti hasilnya apa ini? Y kuadrat min x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat, ini dikuadratkan. Nah, dari sini kita punya suatu bentuk kesamaan ya. do U per do X dia sama dengan do V per do Y. Nah, selanjutnya coba kita lihat bagaimana turunan dari V ya. Do V kita turunkan terhadap X. Berarti di sini turunan V terhadap X itu di sini 0 kali X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian
Di sini dikurangi V diturunkan terhadap U diturunkan terhadap X gitu ya. Berarti di sini min ini tetap yang ini U-nya, kemudian turunan dari X kuadrat plus Y kuadrat terhadap X berarti 2X ya. Kemudian di sini dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat, ini dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah 2XY ya, di sini menyebutnya X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita lihat do U per do Y gitu ya. Nah, ini berarti 0 kali X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian U-nya tetap, berarti kita punya X kali X kuadrat plus Y kuadrat diturunkan terhadap Y, berarti 2XY gitu ya. Kemudian dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan, berarti apa ini? 0 berarti ini tadi 2Y aja ya, bukan 2XY. Ini 2Y. Berarti di sini min 2XY per di sini X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan. Nah, dari sini kita punya apa? Do V per do X gitu ya. Itu sama dengan negatif dari do U per do Y. Nah, berarti apa? Di sini persamaan Cauchy-Riemann dia terpenuhi. Artinya dia fungsi f itu dia analitik pada domain D yang tidak memuat Z yang sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini di contoh 5 coba perhatikan teman-teman. Perlu kita ingat bahwasanya kemarin suatu fungsi itu ketika dia analitik berarti apa? Dia terdiferensial. Ya, ketika suatu fungsi itu analitik maka dia terdiferensial atau turunannya dia ada, tapi diingat itu belum tentu sebaliknya. Oke, sekarang perhatikan kembali contoh kita yang tadi, contoh 3 ya. Kita punya fz sama dengan 2x pangkat 2 ditambah y ditambah i kali y kuadrat min x. Nah, tadi kan fungsinya dia tidak analitik di mana-mana ya. Namun persamaan Cauchy-Riemann itu dapat terpenuhi pada garis y sama dengan 2x. Nah, coba kita lihat uxy dari fungsi fz ini tidak lain adalah 2x kuadrat plus y gitu ya. Turunan u-nya terhadap x itu 4x, turunan u terhadap y sama dengan 1. Kemudian kita punya vxy-nya, berarti yang ini ya, yang di belakangnya i yaitu y kuadrat min x. Turunan v terhadap x ini kalau kita turunkan terhadap x yaitu min 1. Ini kalau kita turunkan terhadap y itu hasilnya adalah 2y. Ya, nah di sini kan du per dx kan tidak sama dengan dv per dy, ini beda. Tapi du per dy-nya sama dengan negatif dari dv per dx. Nah, ini bisa memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ketika apa? Pada sepanjang garis y sama dengan 2x. Jadi ketika y di sini saya ganti dengan 2x, berarti 2 kali 2x hasilnya adalah 4x. Artinya apa? Du per dx sama dengan dv per dy. Berarti persamaan Cauchy-Riemann dia terpenuhi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini du per dx, du per dy, do v per do x, do v per do y, itu dia kontinu di setiap titik gitu ya. Maka apa? Dia f terdiferensial pada sepanjang garis y sama dengan 2x. Dimana turunan dari f di titik y sama dengan 2x gitu ya. Berarti apa? Ya, do u per do x itu ya, yaitu 4x ini, kemudian ditambah dengan i kali do v per do x, berarti ditambah i kali min 1 atau min i. 4x, atau bisa juga dibuat karena tadi y sama dengan 2x, ini bisa kita buat menjadi 2y min i ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk contoh 5. Nah, sekarang coba kita lanjutkan.
Teman-teman perhatikan teorema 3.6 ini terkait dengan fungsi konstan ya, bahwasanya di sini merupakan salah satu bentuk akibat langsung dari persamaan Cauchy-Riemann. Jadi misalkan saya punya fungsi fz gitu ya, itu sama dengan uxy ditambah ivxy gitu ya, dia analitik di D. Yang pertama, jika modulus dari fz itu konstan di D, maka fz dia juga merupakan fungsi konstan. Kemudian yang kedua, jika turunan f di titik z itu sama dengan 0 di D, maka apa? Fz-nya itu merupakan fungsi konstan gitu ya, di mana C itu adalah konstanta. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Ada koordinat polar ya teman-teman. Nah, diingat kembali ketika kita punya misalkan fz itu sama dengan uxy gitu ya, uxy ditambah i kali v ditambah i kali v xy. Nah, di sini dalam bentuk polarnya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk fz itu sama dengan apa? U dalam kurung r, theta gitu ya, ditambah i kali v r, theta. Oke, itu kalau kita bawa ke koordinat polar. Nah, jadi persamaan Cauchy-Riemann-nya seperti apa kalau koordinatnya polar? Berarti ini do U per do R sama dengan 1/R kali do V per do theta. Kemudian do V per do R sama dengan negatif dari 1/R kali do U per do theta. Sehingga apa? F aksen Z ya. F aksen Z-nya itu tidak lain adalah E pangkat negatif I theta kali do U per do R ditambah I kali do V per do R, atau sama dengan 1/R kali E pangkat negatif I theta kali do V per do T ditambah do theta maksud saya ditambah I kali do U per do theta. Oke, jadi seperti itu ya persamaan Cauchy-Riemann dengan menggunakan koordinat polar. Juga turunannya nanti bentuknya kita arahkan pada koordinat polar, bentuknya seperti ini. Oke, nah sekarang coba kita masuk ke fungsi harmonik ya. Pembahasan selanjutnya setelah persamaan Cauchy-Riemann itu ada fungsi harmonik. Nah, apa itu fungsi harmonik gitu ya? Teman-teman perhatikan definisi 3.3. Jadi fungsi yang bernilai real, jadi fungsi bernilai real pi gitu ya, dari dua variabel x dan y, di mana turunan parsial orde 1 dan 2-nya di domain D itu dia kontinu dan memenuhi persamaan Laplace gitu ya, maka fungsi fungsi pi ini tadi dikatakan harmonik di D. Nah, fokus kita adalah di persamaan Laplace gitu ya. Apa itu persamaan Laplace? Jadi misalkan pi itu adalah fungsi yang bernilai real atas variabel x dan y. Turunan kedua pi terhadap x ditambah dengan turunan kedua pi terhadap y itu sama dengan 0. Itu adalah persamaan diferensial parsial orde 2 yang dikenal dengan persamaan Laplace ya. Persamaan di atas dapat dituliskan dengan seperti ini ya, atau bisa disebut dengan Laplacian dari pi gitu ya. Laplacian dari pi itu sama dengan 0. Nah, kuncinya berarti kalau fungsi harmonik itu ada di persamaan Laplace-nya, turunan ke 2 terhadap x dan juga terhadap y. Nah, selanjutnya perhatikan teorema 3.7 ini terkait dengan fungsi harmonik ya. Misalkan saya punya fungsi fz itu sama dengan uxy ditambah ivxy itu analitik di D gitu ya. Maka fungsi uxy dan vxy itu merupakan fungsi harmonik di D. Nah, kalau teman-teman ingat lagi bahwasanya fungsi fz itu sama dengan yang bentuknya adalah z kuadrat itu sama dengan x kuadrat min y kuadrat ditambah 2xy. Itu adalah fungsi yang menyeluruh ya. Apa itu menyeluruh? Yaitu fungsi yang analitik di seluruh domainnya gitu ya. Nah, dari sini kita punya uxy-nya apa? Uxy-nya itu adalah ini, x kuadrat min y kuadrat. Kemudian vxy-nya itu tidak lain adalah 2xy.
Dimana kedua fungsi ini dia harmonik di sembarang D, ya, di sembarang D pada bidang kompleks. Nah, nanti kira-kira coba teman-teman kembalikan lagi kenapa dia harmonik. Nah, kalau harmonik kembalinya ke persamaan Laplace. Nah, nanti teman-teman ini coba dicek kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat turunan pertamanya berapa sih ini? 2U per do X-nya ini kalau diturunkan lagi terhadap X hasilnya apa? Dia kalau diturunkan lagi terhadap X hasilnya adalah 2X ya di sini. Kemudian kalau diturunkan lagi turunan keduanya berarti 2. Kemudian ini kalau diturunkan terhadap Y berarti min 2Y gitu ya. Turunan keduanya adalah min 2. Berarti 2 ditambah min 2 dia hasilnya 0. Berarti U dia harmonik. Kemudian VXY coba kita turunkan terhadap X berarti hasilnya apa? 2Y ya. Turunkan lagi terhadap X hasilnya adalah 0. Kemudian yang di sini kita turunkan terhadap Y hasilnya 2X, kita turunkan lagi terhadap Y berarti hasilnya 0. Kalau kita tambahkan hasilnya 0 ya. Berarti dia merupakan fungsi harmonik. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kenapa kok fungsi f z sama dengan z kuadrat? Ini tadi ya. Fungsi U-nya, fungsi V-nya itu semuanya harmonik di sembarang Z. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke konjugat harmonik. Apa itu konjugat harmonik? Misalkan saya punya fungsi UXY itu merupakan fungsi real gitu ya. Dia harmonik di D. Jika ada fungsi VXY, dia harmonik sedemikian sehingga U dan V itu memenuhi persamaan kausi Riemann di D, maka V itu dia konjugat harmonik dari U. Ya, berarti apa itu konjugat harmonik? Ada 2 poin yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, V itu harus harmonik juga. Kemudian ketika dipasangkan dengan U, dia harus memenuhi persamaan kausi Riemann. Ya, persamaan V yang memenuhi 2 kondisi itu merupakan konjugat harmonik dari U. Kemudian dengan mengkombinasikan kedua fungsi ini, yaitu fungsi UXY dengan IVXY gitu ya, sehingga bentuknya ini UXY plus IVXY, ini kita bisa mendapatkan fungsi yang analitik di D. Oke. Nah, selanjutnya coba kita lihat contoh di sini ya. Periksa apakah fungsi UXY gitu ya, dimana bentuknya adalah X pangkat 3 min 3XY kuadrat min 5Y harmonik di seluruh bidang kompleks. Tentukan harmonik konjugatnya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kita lihat turunan U terhadap X ya. Kita lihat do U per do X-nya kira-kira seperti apa. X pangkat 3 diturunkan terhadap X berarti saya punya 3X, di sini ada 3X kuadrat gitu ya. 3X kuadrat diturunkan terhadap X berarti hasilnya min 3. Min 3Y kuadrat, kemudian min 5Y diturunkan terhadap X 0 ya di sana. Kemudian kita lihat turunan keduanya berarti turunan kedua dari U terhadap X gitu ya. Berarti berapa ini? Nilainya adalah 6X. 3Y kuadrat diturunkan terhadap X lagi 0. Oke, di sini du per do Y gitu ya. Diturunkan terhadap Y berarti kita punya berapa ini? Min 6XY gitu ya. Min 6XY min 5Y turunkan berarti min 5. Kemudian turunan keduanya di sini do Y kuadrat berarti berapa ini? Min 6X ya. Nah, dari sini kita punya turunan kedua dari U terhadap X ya, ditambah dengan turunan kedua dari U terhadap
Y itu berarti sama dengan apa? 6x min 6x sama dengan 0. Nah, berarti dari sini jelas bahwasanya fungsi UXY itu merupakan fungsi harmonik ya dia. Nah, ini untuk yang A. Sekarang coba kita lihat yang B. Kita diminta untuk menentukan harmonik konjugat dari U. Berarti kita akan mencari V gitu ya, di mana V-nya itu memenuhi do V per do U-nya, karena harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, berarti dia harus sama ya, do V per do U-nya yaitu 3x kuadrat min 3y kuadrat. Kemudian turunan keduanya, turunan V terhadap ini tadi do U per do Y ya teman-teman, bukan U. Do U per do Y. Nah, kemudian turunan do V benar. Do V tapi ke Y. Kemudian di sini do V per do X-nya berarti di sini ya. Itu tidak lain adalah negatif dari ini kan. Berarti apa? 6xy plus ya di sini plus 5. Nah, kita berarti bisa memanfaatkan konsep integral ya. Kira-kira seperti apa? Nah, kalau diturunkan hasilnya adalah 3x kuadrat gitu ya. Kalau diturunkan terhadap y, berarti kita butuh ada 3x kuadrat y gitu. Kemudian min 3y kuadrat berarti di sini y pangkat 3, kemudian ditambah dengan sesuatu ya, ditambah dengan hx misalkan. Wow. Oke, nah selanjutnya berarti dari sini nanti kira-kira kita punya do V per do X-nya itu tidak lain adalah 6xy plus h aksen X. Mohon maaf ada kesalahan teknis ya, sering muncul coret-coretan. Nah, dari sini kita punya bentuk ini tadi ya. Berarti apa? Kita punya h aksen X-nya itu sama dengan 5 gitu ya. Berarti dari sini kita punya apa? Hx-nya tidak lain adalah 5x plus c. Berarti kalau seperti ini kita punya Vxy-nya itu tidak lain adalah 3x kuadrat y gitu ya, min y pangkat 3 plus hx-nya apa? 5x plus c. Dimana c di sini adalah konstanta real, konstanta yang bernilai real. Oke, jadi seperti itu teman-teman terkait dengan fungsi harmonik ya. Nah, saya rasa cukup untuk pembahasan persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.